Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, dan khusus untuk topik ini karena begitu banyak pertanyaan, begitu banyak keluhan yang saya dengar dari beberapa anak-anak Tuhan, baik melalui telepon maupun messenger atau WA-nya, yang mengatakan di manakah Tuhan saat virus corona melanda dunia. Dan untuk itu saya perlu memberikan penjelasan bagi kita semua agar kita tidak menjadi lemah, agar kita kembali kuat dalam mengiring Tuhan dalam hidup kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, terangi hati dan pikiran kami untuk kami boleh semakin kuat di dalam kebenaran firman-Mu menjalani hari hidup dalam tantangan COVID-19 yang melanda dunia sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan besar bagi banyak orang sekarang adalah di manakah Allah saat virus corona melanda dunia? Dan kita boleh mengetahui bahwa virus corona ini telah sampai bukan hanya di Asia, tapi sampai di benua Amerika, di Eropa, dan begitu banyak yang korban tanpa pandang bulu. Ada di antaranya para rohaniawan, bahkan juga beberapa pendeta, pastor, dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan, begitu banyak yang menjadi korban dari virus corona ini. Itu membuat banyak pertanyaan di saat ini, di manakah Allah? Seolah-olah Allah tidak ada dan seolah-olah Allah tidak peduli kepada situasi ini. Dan saudaraku, ketika kita berbicara tentang di manakah Allah dalam situasi ini, kita sedang berbicara tentang doktrin yang kita sebut dengan sovereign of God, kedaulatan Allah, ataupun providensia Allah, yaitu pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, bahwa kita harus menyadari bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas alam semesta ini, dan Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Dia juga berkuasa untuk memelihara ciptaannya. Dia bukan hanya berkuasa menciptakan, tapi juga memeliharakannya. Itulah kita berbicara tentang doktrin kedaulatan Allah dan juga doktrin pemeliharaan Allah. Saudaraku, untuk membahas tentang hal itu ada begitu banyak ayat Alkitab. Mazmur 103 ayat 1-22, atau mungkin juga ayat yang lain. Tetapi saya mencoba kita sebuah ayat yang singkat saja untuk kita cepat dan bisa lebih mudah memahami. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Roma pada pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, sebagaimana saya katakan, bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan, Allah yang bekerja, dan juga Allah yang memelihara. Dan bagian ini jelas mengatakan kepada kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi kata segala sesuatu itu berarti sampai apapun yang terjadi, Allah bisa turut bekerja di sana, dan melalui itu rencana Tuhan untuk kebaikan kita orang yang percaya itu boleh terjadi bagi kita. Saudara-saudara, itu yang kita boleh baca dari Mazmur pasal 103, bahwa Allah berkuasa, Allah membuat tatanya di langit, di surga, dan Dia berkuasa untuk semua alam semesta ini. Dia memerintah dan semua harus tunduk kepada Dia. Allah kita Allah yang berkuasa, Allah juga yang memelihara. Saya boleh mengingat kembali bahwa pengakuan iman Westminster pernah mencatatkan bahwa Allah kita Allah yang memelihara ciptaannya. Saya boleh mengingat kembali bahwa setiap kali ibadah-ibadah Protestan seperti gereja kita sering sekali memulai ibadah kita dengan berkata, pertolongan kepada kita Allah nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jelas di sana berbicara tentang bagaimana Allah berdaulat menciptakan, bagaimana Allah juga berdaulat dalam pemeliharaannya, pemeliharaan ciptaan itu. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, kita boleh membaca atau membuka peta di Alkitab kita bagian belakang. Kita akan menemukan sana sebuah pulau kecil, yaitu Pulau Rode. Pulau Rode, di sana ada sebuah kota yang namanya Providence.
yang sebenarnya dari kata bahasa yang lebih mudah kita pahami, pemeliharaan. Kata pemeliharaan memang saat ini sudah menjadi kata yang usang karena begitu banyak orang lebih terkesima dengan filsafat naturalis, bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan alamiah saja, tanpa Allah turut campur di dalamnya. Saudara, hari ini kita boleh merenungkan kembali bahwa Allah turut campur dalam sejarah umat manusia. Sejak penciptaan sampai kepada hari ini, sampai kepada kesudahannya, Allah ada di sana. Allah berkuasa atas sejarah manusia. Itu jelas dilihat dan juga disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Mulai dari penciptaan sampai kepada kesudahannya kelak, Allah berkuasa atas alam semesta ini. Itu yang kita pahami. Dan tatkala kita membaca Alkitab kita, ketika suatu bahaya besar, suatu hukuman yang sangat luar biasa, begitu banyak korban yang terjadi pada waktu itu, pada ketika zamannya air bah. Dan saudaraku yang terkasih nama Tuhan, tapi Allah masih memelihara ciptaannya. Masih memelihara umat manusia, ras manusia yang diciptakan itu, yang dikatakan dengan sempurna. Sehingga kita masih ada sampai pada hari ini. Ada begitu banyak orang yang korban pada hari itu. Dan kemudian juga setelah zaman itu terus terjadi peperangan antar suku, antar agama, dan bahkan juga sampai hari ini kita sudah sampai atau tiba di situasi di mana sudah pernah 2 kali terjadi perang dunia yang memakan banyak korban. Tetapi Tuhan masih memelihara anak-anaknya. Baik, kita berbicara tentang sakit penyakit. Kita sudah pernah mendengar tentang virus MERS. Kita sudah pernah flu burung dan lain sebagainya masuk di dunia ini. Begitu banyak orang yang korban. Pada zaman dahulu ada kolera yang sudah memakan banyak korban. Tetapi Tuhan masih memelihara anak-anaknya. Tuhan masih memelihara umat manusia, masih memelihara ciptaannya. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, baik, kita kembali juga kepada kisah Alkitab di mana Allah berdaulat memelihara, di mana Allah berdaulat mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Ingat kembali kisah Ayub. Begitu banyak dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dan sampai dia berkata kepada istrinya, apakah engkau tidak mau menerima yang buruk? Apakah engkau hanya bisa menerima yang baik dari Allah? Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, dikatakan bahwa segalanya habis. Bahkan tubuhnya pun begitu sakit dan menderita. Tetapi pada akhirnya di kisah Ayub dikatakan bahwa Allah memulihkan, happy ending. Ada suatu akhir yang sangat indah, akhir yang sangat membahagiakan. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, kita boleh kembali kepada kisah Yusuf, di mana dia dijual ke Mesir. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau kita membaca sampai kepada bagian akhir kisah Yusuf, kita akan menemukan bahwa ternyata lewat situasi itu Allah memelihara umatnya. Karena ketika Yusuf sudah di Mesir, dia menjadi penguasa di sana. Dia memerintahkan untuk mempersiapkan bekal dan makanan, sehingga ketika kelaparan datang, maka mereka tidak berkekurangan. Bahkan juga saudara-saudaranya, mereka bisa makan berkecukupan. Karena Tuhan membuat hal yang buruk, bahkan buruk bagi manusia, menjadi kebaikan. Saudara, itu boleh kita membaca dari Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-45. Yusuf mengatakan kepada saudaranya, engkau mereka-rekakan yang buruk terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya menjadi yang baik. Saudara-saudara, ini yang saya maksudkan kepada kita pada Roma pada pasal 8 ayat 28, yang berbicara Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin kita tidak memahaminya, tapi Allah turut bekerja dalam situasi virus corona ini. Untuk apa? Dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala situasi, bukan hanya situasi yang baik, tapi juga situasi yang buruk menurut kita. Allah dapat membuatnya menjadi kebaikan bagi kita, bagi anak-anaknya, bagi orang yang percaya. Dan kita katakan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, bahwa Allah yang memiliki rencana atas umatnya. Allah yang memiliki rencana bagi dunia ini, bagi ciptaannya. Dan semuanya akan dibuat menjadi kebaikan sesuai dengan rencana itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, segala zaman, segala saat, kapanpun, di sana Tuhan berdaulat untuk menunjukkan kuasanya, kemampuannya untuk menata dunia ini, bahkan juga untuk menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan,
Jika demikian, mungkin sebagian dari kita bertanya, kalau begitu, apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan adil? Orang-orang percaya menderita karena virus corona. Apakah Tuhan adil? Banyak pendeta yang meninggal karena virus corona. Apakah Tuhan adil? Bahwa pastor, bahwa orang-orang rohaniawan, orang-orang yang baik hati meninggal dunia karena virus corona. Saudara-saudara, berbicara tentang keadilan, maka kita boleh mengingat bagaimana Aristoteles berkata bahwa keadilan itu, bahwa jika engkau memberi, berikanlah apa yang patut atau apa yang menjadi hak orang yang akan mendapatkannya. Itulah keadilan. Dan senada dengan itu, jika kita berbicara tentang keadilan, dan ketika kita tadi sudah membahas tentang kedaulatan Allah, Allah berdaulat menciptakan, Allah berdaulat mengatur segalanya, memerintah alam semesta, termasuk memerintah manusia, memerintah Anda dan saya. Itu berarti bahwa Allah berkuasa sepenuhnya atas hidup kita umat manusia di muka bumi ini. Dan Alkitab mencatatkan bahwa kematian adalah bagian dari semua umat manusia. Kematian adalah bagian dari semua umat manusia, karena ketika manusia yang pertama itu telah melanggar hukum Tuhan, dikatakan Tuhan, ketika engkau memakannya engkau mati. Hukuman itu telah diberikan. Dan Paulus berkata dalam Roma pada pasal yang ketiga dikatakan semua manusia berdosa, itu berarti semua manusia mati. Tapi karunia Allah menghidupkan kita, yaitu bahwa ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan, Dia menjanjikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi saudara-saudara terkasih nama Tuhan, apakah Allah adil anak-anak Tuhan meninggal karena virus corona? Saya katakan, Allah itu sangat adil, karena ketika mereka meninggal pun, ternyata mereka masuk kepada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Karena toh juga semua orang akan meninggal. Karena toh juga semua orang akan menuju hukuman jika dia bukan orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih nama Tuhan, apakah Allah adil? Sangat adil. Karena kematian itu diberikan, tetapi kematian jasmania itu hanya bersifat sementara, karena sebentar lagi dia memiliki hidup yang kekal jika dia orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dosa telah mengakibatkan hukuman mati bagi kita semua. Tapi Allah menjanjikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika orang meninggal, baik itu karena virus corona, ataupun karena penyakit lain, atau karena situasi tertentu, jangan pertanyakan di mana keadilan Allah. Karena Allah itu Allah yang sangat adil. Dia adil, semua manusia toh harus mati. Dan keadilan dan kemurahannya diberikan ketika kita mati, orang yang percaya menuju hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, kemudian jika demikian, kita sudah membahas di manakah Allah saat virus corona melanda dunia. Kita juga sudah membahas apakah Allah adil, dan kita sudah mengatakan bahwa Allah itu adil. Allah berdaulat, Allah melakukan apapun yang Dia akan lakukan, tetapi Dia juga masih menunjukkan kasih dan kemurahannya. Dan kemudian, kalau begitu, apa yang kita harus lakukan di saat seperti sekarang? Apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini? Alkitab berkata, dalam Galatia pada pasal yang ke-6, ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Saudaraku, saya mengingatkan kepada kita bahwa virus corona, COVID-19 ini, saudara-saudara, mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita. Salah satunya juga mempengaruhi aspek ekonomi. Banyak orang yang mengalami kesulitan sekarang. Dan sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Apa yang mampu untuk engkau lakukan untuk menolong orang lain, lakukanlah itu. Bahkan pemerintah kita pun telah melakukan hal itu. Bapak Presiden kita, Jokowi, telah memerintahkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan teristimewa yang terdampak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan dunia pun menunjukkan belas kasihan. Saudaraku, saya mendengarkan berita bahwa seorang terkaya yang sangat besar, yaitu Jack Ma, grup Alibaba, telah membantu beberapa negara, telah menolong beberapa negara. Apalagi kita anak-anak Tuhan.
Tuhan memerintahkan kita, bertolong-tolonglah kamu. Kita harus melakukan, bahkan harus lebih baik daripada orang lain lakukan. Karena Tuhan memerintahkannya kepada kita. Kemudian apa lagi yang dapat kita lakukan, saudara-saudara? Saling mendoakan. Roma pada pasal yang ke-15 ayat 1 dan seterusnya. Sana dikatakan bahwa kita perlu saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam situasi yang seperti ini. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Hiburkanlah antara satu dengan yang lain. Banyak orang yang berduka sekarang. Banyak orang yang perlu mendapatkan penghiburan sekarang. Baik penghiburan karena mereka terkena dampak, ataupun karena terkena virus itu sendiri, atau bahkan yang kedukaan karena virus. Kita perlu saling menghiburkan, bukan saling mencaci maki, bukan saling menolak. Di tempat-tempat tertentu ada orang yang melarang orang yang terkena virus COVID-19 untuk berada di lingkungannya, diusir. Atau bahkan juga ada yang melarang untuk dimakamkan di daerahnya. Itu bukan tipe orang yang benar. Itu bukan tipe orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan harus saling menghibur, saling menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Hiburkanlah antara satu dengan yang lain. 1 Tesalonika 4. Dan kita boleh membaca ayat 11 dan seterusnya. Kita akan menemukan di sana bahwa Tuhan menginginkan kita untuk kita saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, oleh karena itu, biarlah kita boleh semakin kuat menghadapi COVID-19 ini. Jangan biarkan imanmu lemah. Jangan engkau sampai kepada penghakiman dan berkata Allah tidak adil. Jangan sampai engkau sampai kepada penghakiman bahwa tidak ada Allah. Dunia berjalan seperti apa adanya tanpa ada Allah. Kalau jika ada Allah, mengapa ini terjadi? Jangan berpikir demikian, karena Allah masih bekerja. Bahkan di situasi seperti ini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara mungkin bertanya, bagaimana, apa baiknya yang kita dapatkan dari virus ini? Sekarang kita belum mengetahuinya. Tapi tunggu, ada waktunya kita akan mengetahui. Ada kebaikan-kebaikan tertentu yang Tuhan siapkan dari hal itu. Saudara terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Mari kita mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Dan percayalah Dia Allah yang adil, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Dan ingat, ada bagianmu juga sebagai orang percaya. Engkau harus menolong yang lain. Engkau harus menghiburkan yang lain. Engkau harus mendoakan yang lain. Itu menjadi tugasmu dan tugasku juga. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami sadar Engkau Allah yang maha baik. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang bertahta di singgasanamu. Engkau Allah yang mampu melakukan segalanya. Engkau Allah berkuasa atas hidup kami umatmu. Engkau berkuasa atas dunia ini dan segala zaman. Kami tahu juga Engkau Allah yang memelihara umatmu, memelihara ciptaanmu, memelihara buatan tanganmu. Kami tahu Engkau tidak lalai melakukan semua itu. Namun terkadang kami tidak memahami apa rencana Tuhan. Tapi Tuhan, ajari kami untuk sabar, untuk melihat bahwa Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ajari kami juga Tuhan untuk boleh berbuat menolong yang lain. Ajari kami juga Tuhan untuk boleh berbuat mendoakan yang lain. Ajari kami juga ya Tuhan untuk boleh menghiburkan yang lain. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, kami berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami kedukaan. Hiburkanlah mereka Bapa Surgawi. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sakit karena virus COVID-19 ini ya Allah, kami tolong sembuhkanlah mereka ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang-orang yang saat ini terdampak secara ekonomi. Tuhan berkatilah mereka ya Allah kami. Kami juga berdoa ya Allah kami bagi mereka-mereka terdampak secara ekonomi Tuhan, dan juga merasa saat ini merasa sedih. Tuhan hiburkan, tolonglah mereka ya Allah kami. Dan pakai gerejamu, pakai anak-anakmu untuk boleh menolong satu dengan yang lain ya Allah. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.